Hari ini Akres bisa hadir nemenin keluarga Rema di acara 60 BPS 60 menit buat perubahan sejati. Dan tema di kesempatan hari ini kayaknya cocok banget nih ya buat teman-teman yang lagi ngalamin quarter life crisis ya. Dan di kesempatan hari ini barengan sama Pastor Anton, Pastor Albert dan juga ada Kak Naomi nih. Halo, Shalom, selamat sore. Halo Agnes, keluarga Rema Halo Agnes, semuanya. keluarga Rema semua, UFers Halo. semua, apa kabar? Levers. Yay, so tumben nih kenapa ada Kak Naomi di sini? Mungkin boleh dijelasin dulu nih sebelum mulai nih, Pastor nih. Yes, kali ini kita ada guest star ya. Waduh, ada tamu yang luar biasa. Beliau juga punya hati buat generasi. Yes. Dan sampai saat ini beliau melayani ya di anak muda di kota Tuban. Jadi dia ini termasuk penguasa Tuban di sana ya. Dan juga guru juga. Betul, dan beliau juga guru ya, guru SMP, betul nggak sih? Oke. Nah, guru SMP. Dan pastinya juga kita butuh insight dari wanita, dari sisi wanita. Nah, jadi dia terjun tentunya langsung di pelayanan anak muda karena dia jadi guru, gitu kan. Bersentuhan dengan Gen Z. Betul. Oke deh, baiklah kalau gitu biar nggak makin lama langsung aja boleh dimulai nih. Silahkan nih Pastor nih. Oke, hari ini setelah saya mengamati gitu ya, yang DM masuk, terus juga beberapa teman menyampaikan keluhannya gitu ya, maka saya temukan satu isu yang akan kita bahas di bulan ini yaitu tentang quarter life crisis. Nah, kenapa sih kita bahas ini? Sebenarnya ini istilah yang kerap terjadi ketika kehidupan tidak terjadi sebagaimana mestinya. Waduh, ini bahasanya keren amat ya, berat amat ya. Kehidupan tidak berjalan semestinya. Dan biasanya menyerang seseorang di usia pertengahan 20 sampai 30 tahun. Ya, jadi yang remaja biasanya nggak mungkin ngalami begini, apalagi yang 40 biasanya nggak lah ya. Biasanya itu sekitar 20 sampai 30 tahun. Jadi teman-teman yang mendengar mungkin yang hari ini dengar 20 sampai 30 tahun ya mungkin di antara kalian yang sadar nggak sadar mengalami seperti ini. Apa sih indikatornya orang-orang mengalami singkatannya QLC ya? Quarter life crisis itu salah satunya adalah mengalami kesepian, kosongan atau merasa tertekan. Merasa ada tekanan muncul dan nggak tahu harus bagaimana lagi gitu untuk cara ngatasinya. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan muncul nih. Kenapa sih orang tuh bisa mengalami yang namanya quarter life crisis? Aku percaya yang namanya krisis itu terjadi akibat dari ketidakpastian. Ya dong. Kalau semua serba pasti ya ngapain terjadinya krisis gitu loh. Contoh, ada negara krisis ya pastinya ya terjadi ketidakpastian di sana. Ada rasa ketidakamanan di sana atau rasa insecure di sana. Atau ada rasa-rasa lain yang merasa membuat kamu tertekan. Nah, tadi juga aku udah sampaikan juga pada waktu di media sosialnya UF ya, yang kita share tadi, pernah nggak teman-teman ditanyain, ya, kapan nih wisuda? Aduh, padahal udah kuliah mati-matian ya, kepala jadi kaki jadi kepala, ya mungkin ada yang sampai nyambi kerja gitu ya, karena emang secara ekonomi memang mungkin harus membantu orang tua gitu, membantu keluarga, jadi teman-teman juga harus kerja. Dan terus ditanyain kapan nih wisuda, padahal teman-teman juga mengerjakan hal lain yang mungkin tidak kalah pentingnya gitu ya, sama-sama penting dan sama-sama menjadi prioritas dan membuatmu agak terhambat. Aku pakai bahasa agak terhambat di sana. Nah, setelah wisuda biasanya kan selesai nih, kapan kerja? Waduh, ya kan? Terus ngelihat temennya, kok temanku udah kerja ya, sedangkan aku belum kerja gitu. Itu menimbulkan rasa krisis lagi dalam diri kita. Terus udah kerja nih, ditanya lagi, kapan nih menikah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul gitu ya. Apalagi makin tertekan ketika kumpul keluarga, sepupu kita mungkin sudah membawa gandengan masing-masing, sedangkan kita nggak bawa gandengan selain tas kita yang digandeng gitu ya. Jadi udah nggak bawa gandengan apa-apa, ya, terus tanyain kapan menikah, pacar aja belum punya kok disuruh menikah, ya kan? Itu menimbulkan krisis lagi. Dan ini bahayanya adalah kalau tidak bisa
memanage atau mengelola krisis ini, jadinya nanti nggak baik gitu loh. Jadinya buru-buru, akibat ditekan, akibat perkataannya orang, membuat kamu pengen cepat-cepat. Nah, nanti kita akan bahas pelan-pelan ya. Terus apa misalnya, terus memulai comparing, misalnya membandingkan, oh kok dia di usia sekian sudah punya ini, sedangkan saya kok belum punya. Itu terjadi di quarter life crisis biasanya seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sederhana semuanya. Nggak ada nih pertanyaan yang sebetulnya nih berat banget, nggak ada. Tapi untuk orang-orang tertentu, ini menjadi bukan pertanyaan sederhana. Ini akan menjadi sebuah beban pikiran ya. Menjadi beban pikiran, memberatkan pikiran mereka sendiri, dan akhirnya itu dipikir, lama-lama mungkin mereka sudah mengeluarkan potensi mereka yang terbaik, namun ternyata rasanya kok mentok gitu ya, rasanya frustasi, dan terus akhirnya depresi. Nah, izinkan aku pengen sharing nih, kenapa sih orang-orang itu mengalami yang namanya krisis? Aku percaya kita tidak akan mengalami quarter life crisis. Yang pertama, kalau kita ngerti tujuan hidup kita. Kalau kita ngerti calling kita, kalau kita ngerti tujuan hidup kita, kalau kita ngerti purpose-nya kita nggak akan pernah merasa tidak aman ya dengan diri kita sendiri. Kita merasa tidak aman karena kita tidak pernah tahu kenapa sih Tuhan itu membuat aku ini lahir dalam dunia ini. Kenapa sih aku ada dalam dunia ini? Rencana Tuhan buat aku itu apa sih? Seandainya kita ngerti purpose Tuhan, seandainya kita ini ngerti rencana Tuhan, menurutku tidak ada di antara kita yang alami krisis. Mungkin teman-teman ada yang bergumul tentang masa depan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu menyediakan masa depan yang indah penuh pengharapan. Amin, amin. Namun karena ada kekhawatiran yang luar biasa, ada rasa insecure yang luar biasa, ada rasa tidak aman di sana, membuat kita itu yang harusnya percaya sama Tuhan, percaya dengan janjinya Tuhan, tiba-tiba membuat kita jadi ragu, membuat kita jadinya nggak percaya lagi sama Tuhan, gitu loh. Bahwa Tuhan yang take control hidup kita, bahwa Tuhan itu yang mengendalikan hidup kita, Tuhan yang pegang hidup kita. Itu yang buat kita tuh nggak percaya. Nah, hari ini sadari bahwa yuk, karena Tuhan sudah menciptakan kita, tidak ada sesuatu yang diciptakan Tuhan tanpa adanya tujuan. Jadi hari ini pengen mengencourage teman-teman semua yang sedang mengalami krisis. Ayo cari Tuhan, kembali lagi cari Tuhan. Kenapa? Untuk mengerti purpose-mu. Aku percaya kalau teman-teman sadar nih, oh aku ini diciptakan Tuhan untuk jadi tujuannya ini. Misalnya nih, ya kursi nggak mungkin jadi meja kan. Kursi itu emang dibuat didudukin. Gitu loh. Meja itu dibuat ada barang-barang yang diletakkan di atasnya. Nah kalau kita nih diciptakan Tuhan jadi kursi, jadilah kursi yang the best, yang terbaik, yang membuat orang siapapun yang menduduki kursi itu membuat nyaman, yang tadinya capek merasa kuat lagi, disegarkan lagi gitu ya. Karena ini fungsinya tuh berjalan. Hidup ini bukan berbicara soal posisi saja, tapi berbicara soal bagaimana kita berfungsi. Wow, nah, kalau kita nih berfungsi, aku percaya teman-teman rasanya secure aja, rasanya aman aja. Orang mau dibawa promosi Tuhan setinggi apapun, teman-teman nggak akan ada rasa iri. Kenapa? Nggak ada rasa envy untuk membandingkan juga enggak. Kenapa? Karena teman-teman tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang khusus buat teman-teman, dan itu unik banget dan pasti nggak sama. Nah, hari ini pengen menguatkan teman-teman di sini. So, kenali bagaimana sih kita mengenal tujuan hidup. Saya pengen cepat aja supaya ini gantian sama yang lain ya. Ngerti skill itu penting. Ya, ngerti kemampuan teman-teman itu penting. Saya punya skill apa ya? Bukan skill ya. Wah, kalau skill ntar lain lagi. Ya, skill. Ngerti skillnya lah. Ya, saya tuh punya kompetensi apa. Kemudian passionnya di mana. Nah, ini harus ngerti dulu passion kita tuh di mana. Kita harus tahu. Terus talent kita tuh apa sih? Talenta yang Tuhan kasih tuh apa sih? Dan give. Ada talent and give. Ya, give itu bicara soal pemberian. Termasuk kalau wajahmu itu cantik atau ganteng, itu give. Nah, biasanya Tuhan kasih gift, malah disalahgunakan. Nah, padahal itu gift Tuhan kasih ada tujuannya. Nah, ini dia. Makanya alangkah baiknya kita kenal nih tujuan Tuhan buat hidup kita tuh seperti apa. Ya. Dan saya closing dengan satu ayat begini. Supaya bisa gantian ya. Di Amsal 21
ayat yang kelima. Ya, jadi misalnya teman-teman nih yang sedang saya percaya ini akan menguatkan teman-teman supaya nggak tergesa-gesa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi dikatakan, setiap orang yang tergesa-gesa, atau bahasa Jawanya itu kemerungsung, atau kesusu gitu ya, hanya akan mengalami kekurangan. Ini yang terjadi pada saya dan pada kami ya, keluarga ya. Setiap kali kami berangkat dan terburu-buru dan tergesa-gesa, selalu ada barang yang tertinggal. Selalu ada yang miss. Jadi sudah jalan, seperempat jalan, terus ngerti, aduh ini barang penting banget dan kita lupa bawa. Dan nggak mungkin kita nggak bawa ini. Mau nggak mau, kita harus pulang lagi. Artinya ada effort yang lebih. Bensinnya keluar lagi, ya kan? Tenaganya keluar lagi, capeknya tambah. Artinya kenapa? Ya karena tergesa-gesa sih. Coba di-prepare yang baik, ya. Coba dipersiapkan yang baik. Saya diberkati sekali dengan statementnya Pastor Iman. Pastor Iman berkata bagus sekali. Tahu nggak teman-teman, rahasia keberhasilan itu sebagian besar orang terjadi kapan sih? Keberhasilan itu adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Wow. Ya. Okay. Keberhasilan adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Saya percaya Kitab Khotbah mengatakan waktu dan nasib dialami semua orang. King James berkata, time and change. Waktu dan kesempatan dialami oleh semua orang. Artinya, Tuhan memberikan kesempatan buat semua orang, buat setiap kita. Masalahnya adalah, kita prepare nggak? Kita mempersiapkan itu dengan baik nggak? Jadi ketika kesempatan itu datang, dan kita siap, kita akan masuk dalamnya. Dan aku percaya, kita akan tidak krisis lagi, hidup kita akan naik dan terus naik seperti apa yang Tuhan janjikan. Itu aja sih Agnes. Silakan dilanjut sama yang lain. Oh, mantap banget. Oke, kalau gitu silakan dilanjut sama Pastor Samuel Anton atau Kak Naomi nih, silakan boleh. Ini yang cewek dulu dong, Naomi dong. Oke, ladies first ya, silakan. Ladies first dong. Oke, ladies first. Halo semuanya, shalom. Thank you Kak Agnes ya. Iya, benar. Pastor Samuel Anton juga Pastor Albert untuk kesempatannya. Aku langsung nih. Ya langsung ya. Langsung ya. Oke. Jadi ini kita kalau ngomong tentang quarter life crisis itu udah lewat ya sebenarnya, karena udah nggak quarter lagi nih, lebih ya. Bahkan kalau dibilang umur dalam tanda kutip muda lagi itu sebenarnya hitungannya sudah nggak muda lagi gitu ya. Udah kalau melihat, kalau mau dibilang krisis sih, ya krisis banget gitu, tapi ya bersyukur aja sih ya, masih jiwa muda, masih kumpulannya tuh nggak tahu kenapa Tuhan bawa itu di anak-anak muda banget gitu, nggak tahu kenapa itu ya, dari yang di SMP juga masih anak-anak muda, terus ya pergaulannya gitu ya, tapi bersyukur aja dari semua pengalaman hidup lah ya gitu, jadi seorang anak muda gitu bisa dibagiin ke teman-teman yang lain, terutama yang ya adik-adik lah ya kayak gitu. Kalau ngomong tentang life crisis, punya nggak sih kalau yang tadi di list sama Ko Albert yang di Unlimited Fire itu ya, wisuda udah, bekerja udah ya kan, paling yang 3 apa? Menikah. Asik. Wah, gitu kan ya. Available ya. Betul. Kalau wisuda kan udah gitu, bekerja udah gitu. Cuman kalau mau flashback dulu ya, aku gini sih gitu. Aku percaya Tuhan udah siapin gitu. Artinya apa? Ya kalau memang hari ini belum dikasih, berarti ya memang ada hal yang memang belum sana gitu, belum nyampe. Kalau misalnya kuota gitu belum gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Dan benar seperti kata Ko Albert tadi, aku enjoy banget dengan hidupku hari-hari ini. Kenapa? Karena Tuhan semakin kesini tuh semakin bukain banyak hal yang aku harus dalam tanda kutip kerjain. Kalau aku juga bisa berguna juga gitu ya, maksudnya jadi berkat, ya bisa free juga gitu dalam tanda kutip kan. Ini ya kalau misalnya kita nih ya dulu-dulunya tuh kalau punya pacar tuh nggak support gitu loh dengan pelayanan aku, dengan segala hal yang aku lakuin. Masa aku kumpul sama teman-teman cowok yang notabene adik-adik banget gitu, dia cemburu, nggak suka kan gitu, nggak enak gitu. Nah itu kalau iya gitu. Nah justru sekarang hari-hari ini aku justru bersyukur gitu loh, bersyukur karena
aku bisa lebih free melayani, bisa lebih free ngejar Tuhan, bisa melayani apapun lah ya yang aku bisa kerjakan hari ini gitu. Ya, aku percayanya kalau misalnya tadi kita bicara tentang insecure gitu ya, pasti insecure pasti gitu ngelihat teman-teman kalau udah teman-teman satu angkatan gitu ya, kalau aku bikin postingan di IG itu, kalau ditinggal menikah dengan teman-teman seangkatan tuh udah biasa gitu, karena teman-teman seangkatan aku tuh udah punya anak 2, 3 kayak gitu. Jadi dibalap sama adik-adik gitu kan. Terus kamu gimana gitu rasanya? Kalau aku ditanya, ya gimana ya? Ya antara apa ya? Ya biasa aja sih sebenarnya. Maksudnya ya takut sih enggak gitu loh. Malah rasanya dulu iya, tapi hari ini aku ngerasa kayak gini. There is a greater purpose for me gitu loh. Saya percaya ada tujuan Tuhan yang lebih besar kok. Dan gini, merit itu bagian dari kita ngejar Tuhan gitu. Artinya apa ya? Kalau kamu merit itu dukung panggilanmu, ya itu dari Tuhan gitu loh. Jadi tapi kalau apa ya? Kalau memang belum Tuhan kasih pasangan yang emang bikin kamu bisa lebih kejar lagi destiny kamu gitu dengan panggilan kamu ke Tuhan, ya memang belum saatnya kamu merit gitu loh. Buat saya sih gitu, daripada kita punya pasangan tapi kita akhirnya nggak berbuah, akhirnya kita hanya akan menjadi hambatan. Kalau kemarin kita ngomong tentang toxic relationship ya, itu aku udah ngalami banget gitu loh. Malah justru hari-hari ini ketika aku dalam tanda kutip jomblo atau single, tapi aku benar-benar bisa free banget, bisa memperdalam diriku dengan Tuhan juga bisa lebih enak, enjoy banget gitu. Jadi kalau dibilang insecure atau krisis juga, aku bilang enggak lah, aku sedang mempersiapkan diri. Asik. Jadi aku percaya yang nanti terbang gitu lah ya, tanda kutip ya, bisa pelayanannya lebih lari bareng gitu, lebih kenceng kayak gitu. Juga dalam banyak hal, nggak hanya pelayanan ya, dalam pekerjaan, dalam karir apapun. Saya rasa kayak gitu. Jadi terus ada buat teman-teman mungkin ya yang sering sih kadang anak-anak yang biasanya di youth itu kan juga tanya gitu kan, aduh aku ini gimana ya habis kuliah gitu. Kadang mereka ini kan kalau udah tugas banyak itu langsung gini, aku nikah aja deh gitu, karena capek tugas gitu. Terus kamu mau ngapain gitu, kayak mereka hopeless gitu, nggak tahu gitu ya. Terus kadang juga mereka gini, aku udah umur 20 loh gitu. Iya ya, kok kamu cepet ya gitu. Udah aku kepala 2 ya, perasaan kamu tuh loh tadi noni gitu kan masih kecil gitu ya, kok kamu sekarang udah kepala 2 ya gitu. Iya, tapi aku juga nggak tahu aku mau ngapain gitu. Ya itu sih aku langsung ya cerita tentang hidup aku gitu. Dari awal memang aku punya nggak tahu Tuhan udah kasih sih memang ya dari awal untuk visi, untuk misalnya paling realistis dulu lah, kita belajar yang paling realistis. Kamu mau jadi apa nih, cita-citamu apa, ya udah kamu kejar itu dulu gitu. Misalnya kalau aku dari awal emang pengen jadi guru bahasa Inggris terutama, ya udah aku belajar di situ, aku kasih target ya, goal dengan hal itu. Ternyata di umur berapa ya, 24 kalau saya 23 24-an kan aku lulus. Terus habis gitu sempat setahun di Semarang gitu kan. Nah, itu bonus dari Tuhan sih kalau aku bilang gitu kan. Di umur 25 ini life crisis nggak sih ya, di tengah-tengah gitu kan. Sebenarnya baru di umur 25 itu loh aku nemuin diri aku gitu loh. Di awal-awal itu aku belum gitu. Maksudnya masih yang ngapain ya gitu loh, masih labil gitu. Tapi setelah pulang dari Semarang terus dapat kerjaan yang memang benar-benar aku percaya ini Tuhan banget, karena Tuhan yang bukain jalannya, Tuhan yang udah kasih bener tata banget. Kalau mau cerita di sini nanti kepanjangan gitu ya. Tapi aku percaya di situ Tuhan udah ngasihin step gitu loh. Jadi aku percaya gini sih, kita nggak usah ngerasa insecure, kita nggak usah ngerasa yang aku harus gimana ya gitu, enggak gitu. Ya udah kamu jalanin aja, kamu hari ini ada di tahap mana nih gitu, kamu masih jadi pelajar, ya lakuin yang terbaik. Kamu punya goal yang realistis dulu lah ya, misalnya kamu jadi profesi apa, ya udah lakuin itu dengan baik, terus bawa dalam doa gitu ya, Tuhan pasti akan tuntun kamu step by step, itu pasti itu, sampai kita ketemu dengan goal kita yang lain. Hari ini pun saya masih punya goal yang lain ke depannya gitu ya, pengen sekolah lagi lah, yang apalah. Tapi saya percaya gini, kalau saya insecure-nya kenapa? Teman-teman aku udah S2 loh gitu. Sejujurnya kayak gitu ya, tapi aku gini, udahlah,
step by step sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan kayak gitu. Jadi ya percaya aja, Tuhan pasti punya rencana. Tiap tahun gitu ya, tiap tahun itu aku punya ayat favorit. Ayat favorit dari ini ya, kitab Mazmur itu yang berbicara, sungguhnya aku percaya akan melihat ke ya, I will see the goodness of God in a living apa itu. Jadi aku percaya sih gitu, Tuhan tuh udah ngasih kita masa depan ya, karena harapan kita juga nggak mungkin akan diputus. Kita punya masa depan yang Tuhan udah kasih. Step by step dengan Tuhan kita pasti akan melihat kebaikan Tuhan di berbagai musim hidup kita, di berbagai stage hidup kita. Ya, nanti kita lihat ya. Saya excited sih ikut Tuhan, pasti ada hal-hal yang sangat excited gitu. Nanti kita lihat deh Tuhan gimana nih nanti next step stage-nya saya ke depan itu gimana. Kita pasti percaya Tuhan kasih yang terbaik. Amin, itu aja. Amin. So good. Wow, thank you Kak Naomi. Wow. Oke, mau disambung langsung sama Pastor Samuel Anton, silahkan nih Pastor. Wow, masih ada waktu ini? Masih. Oke, aduh, aku sangat diberkati banget apa yang disampaikan oleh Bro Albert juga dengan Miss Naomi ya. Waduh, benar-benar. Jadi apa yang disampaikan itu benar. Yang paling penting adalah tadi Bro Albert bilang gimana caranya supaya kita bisa berkemenangan dengan quarter life crisis. Sebenarnya kita harus ngerti identitas kita, siapa kita, posisi kita di dalam Tuhan gitu. Karena memang kalau di luar Tuhan, of course kita nggak ngelihat kepastian itu. Nah, kalau dari arti quarter life crisis sendiri kan itu krisis perempat abad itu, karena periode di mana yang tadi dikatakan anak umur 18 sampai 30 tahun merasa nggak memiliki arah, nggak memiliki tujuan, khawatir, bingung, galau, semuanya nggak pasti dalam hidupnya. Dan umumnya itu meliputi masalah tadi, relationship tadi, relasi, percintaan, karir, kehidupan sosial gitu kan. Nah, saya tuh pernah bikin survei gitu ya beberapa waktu ini. Jadi saya memang mewawancarai gitu ya. Saya tanya kepada anak-anak di usia itu. Pertanyaannya gini, apa sih yang paling kamu takuti dalam hidupmu? Apa yang paling kamu takuti dalam hidupmu? Dan dalam konteks ini saya mewawancarai orang-orang Kristen ya, udah anak-anak muda yang sudah tergabung di dalam komunitas sel gitu. Saya tanya. Saya pikir jawabannya adalah kematian gitu. Apalagi kan ini di masa pandemi gitu ya. Wah, virus COVID-19 dan banyak hal. Tapi ternyata yang menarik 70% dari yang jawaban mereka gitu ya. Itu ternyata bikin saya kaget. Padahal saya udah siap-siap nih tentang ngebahas tentang kematian gitu ya. Tapi ternyata yang mereka jawab adalah yang paling mereka takuti adalah mereka takut dengan masa depan hidup mereka. Takut mengecewakan orang-orang yang mengasihi mereka. Takut hidupnya tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua mereka. Yang dipikirkan oleh orang tua mereka. Lalu saya tanya, kok nggak takut mati sih gitu? Mereka jawab, lu kan kita kan udah percaya Yesus gitu. Oh iya juga. Oke. Tapi ternyata yang mereka takuti itu gitu. Mereka takut bahwa hidupnya itu nggak seperti ekspektasi orang-orang. Takut bahwa hidupnya mereka itu nggak seperti yang diharapkan oleh orang tua mereka. Jadi ternyata, wow, saya kaget. Jadi quarter life crisis itu benar-benar terjadi gitu. Mereka ada anak-anak muda yang sudah bekerja, ada yang sudah di kuliah di tahap akhir gitu kan. Itu benar-benar terjadi. Jadi ini bukan cuma sekedar wah keren-kerenan gitu ya quarter life crisis, bukan sekedar itu, tapi it's happening, itu yang terjadi. Jadi saya ingin mengencourage nih teman-teman yang sedang mengalami quarter life crisis ya. Yang pertama kita harus sadar kalau kita sudah tahu posisi kita, identitas kita di dalam Yesus, kita harus sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu artinya Tuhan yang sedang berjalan di depan kita. Dia mempersiapkan masa depan kita. Gak heran dia berkata, jangan khawatir akan hari esok. Gitu, Matius 6 ayat 34. Jangan khawatir akan hari esok. Walaupun situasi ke depan itu mungkin bagi kita, aduh nggak jelas gitu ya. Masa depannya nggak jelas. Percayalah kita sedang berjalan dengan Sang Pemegang masa depan. Gitu. Jadi kalau situasi di depan kayaknya nggak jelas, percayalah dia tetap mempersiapkan masa depan kita yang penuh harapan. Jangan khawatir akan hari esok. Lalu bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Percaya bahwa kita nggak sendirian, kita nggak ditinggalkan.
You never walk alone gitu ya. Yes. Jadi So good. dia juga berjalan bersama kita bahkan di saat kita melewati masa quarter life crisis ini gitu ya. Saya sering kali biasanya tanya sama teman-teman, waktu saya berkhotbah gitu, saya tanya apa kabar semua gitu ya. Pasti semua jawabannya wah luar biasa gitu. Saya bilang gini, luar biasa baik, kalau memang benar-benar luar biasa keren gitu ya. Tapi percayalah bahwa Anda lagi baik nggak baik, lagi luar biasa nggak luar biasa, Tuhan tetap nggak ninggalin engkau kok. Tuhan nggak ninggalin kita kok. Tuhan tetap sayang sama kita kok. Gitu. Tuhan bersama dengan kita gitu ya. Karena dia nggak pernah janji semuanya berjalan mulus lancar, tapi dia berjanji bahwa dia sekali-kali nggak pernah ninggalin kita. Gitu. Jadi percayalah walaupun kita di masa lembah, jangan takut sebab dia berjalan bersama dengan kita. Lalu gimana dengan masa lalu gitu kan? Seringkali yang bikin kita stuck itu kan masa lalu ya, kegagalan-kegagalan di masa lalu, masalah-masalah di masa lalu, hal-hal yang di masa lalu yang membatasi kita gitu. Percayalah bahwa kalau kita sudah di dalam Yesus, kita sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal gitu ya di pengorbanannya di kayu salib. Kalau kita lihat ke belakang, yang kita lihat bukan kegagalan kita. Yang kita lihat adalah Yesus dan kasih-Nya di kayu salib. Gitu. Jadi semua sudah dijamin di masa lalu, di masa ini, di masa sekarang. Jadi walaupun semuanya belum jelas, percayalah bahwa walaupun kita kelihatannya dalam quarter life crisis gitu ya, percayalah bahwa masa depan yang disediakan Tuhan itu selalu lebih baik dari pengalaman masa lalu. Jadi bagian kita ya tadi seperti Miss Naomi tadi bilang, mempersiapkan diri. Karena mempersiapkan diri itulah bukti dari kita beriman tentang sesuatu yang sudah kita doakan. Amsal 23:18 berkata, karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Itu janji Tuhan. Amin. Jadi you can never change the past. Kita nggak bisa ngubah masa lalu kita, but by the grace of God, you can win the future. Kamu bisa memenangkan masa depanmu bersama dengan Tuhan. Ada satu ayat yang saya pernah bahas di UF, tapi ini sangat menguatkan saya. Mazmur 139 ayat 17, ini terjemahan firman Allah yang hidup. Itu Tuhan berkata seperti ini. Daud berkata seperti ini. Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Wow. Itu kayak kita lagi tidur gitu kan, tidur bangun, tiba-tiba tetap ada pribadi di depan kita yang udah bangun ya. I always thinking about you. Aku punya masa depan yang penuh harapan. Aku sayang banget sama kamu. Aku selalu mataku tertuju kepadamu. Your life is matters. Wah, itu kalau kita ngerti itu, ya pasti kita akan secure gitu ya, kita aman. Karena pribadi yang paling mengerti kita, karena seringkali pribadi yang sering kita salah pahami, ternyata adalah pribadi yang paling memahami kita, yaitu Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dan dia berkata, aku peduli sama hidupmu, aku mengasihimu. Jadi hari ini jangan takut. Gitu ya, jangan sesuatu yang nggak jelas gitu, jangan takut. Yang harus kita lakukan adalah fokus on Jesus. Pergumulan kita boleh beda-beda, tapi jawaban dan solusi hidup kita selalu sama, yaitu Yesus. Lalu yang kedua, jangan habiskan harimu untuk mempertanyakan keadaan, tapi justru habiskan harimu untuk mempercayainya di dalam segala keadaan. Gitu. Itu yang membuat kita makin semangat gitu ya. Dan yang ketiga, walaupun kondisi depan belum pasti, ingat bahwa di dalam perjalanan kita disertai oleh pemegang masa depan kita, yaitu Yesus, Immanuel, God with us. Jadi hari ini saya akhirin ini, Yakobus 1 ayat 3 sampai ayat 4 dalam firman Allah yang hidup, berkata seperti ini, karena jika jalan kehidupanmu itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh, dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan satu apapun. Jadi di dalam masa quarter life crisis ini, don't only go through difficult times, but grow through difficult times. Bertumbuh di masa-masa itu, dan akhirnya kita ngerti bahwa kita nggak sendiri menghadapi semua itu, dan semuanya itu indah pada waktunya. Just do your best. Jadilah versi terbaik dalam hidupmu. God bless you. Gitu. Wow. Banget.